Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cakep, kembali lagi bersama saya Citra Andian di podcast Basa Basi, Bahasana Bahas Ini. Nah Sobat Cakep, podcast Basa Basi ini didirikan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas PGRI Adibuana Surabaya loh. Nah untuk Sobat Cakep yang masih bingung nih mau pilih kampus di mana dan mau prodi apa, kalian bisa pilih Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di kampus PGRI Adibuana Surabaya. Kenapa? Karena Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di kampus PGRI Adibuana Surabaya ini sudah terakreditasi unggul. Dan seperti yang kita tahu bahwa kampus Adibuana juga adalah salah satu kampus yang banyak diminati. Nah, pada podcast hari ini kita kedatangan narasumber dari salah satu mahasiswa yang telah mengikuti program magang di RRI Surabaya. Lebih jelasnya di Radio Republik Indonesia Surabaya. Nah, kali ini kita kedatangan Kak Nada. Halo Kak Nada. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Citra gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu pada teman-teman Kak. Dari angkatan apa dan kelas apa? Ya mungkin teman-teman udah banyak yang tahu, udah banyak yang kenal. Oh iya. Saya biasanya kan aku yang duduk di sini. Oh iya, biasanya jadi presenter di sini. Iya. Mungkin karena kemarin ada kesibukan di semester 7 jadinya aku jarang podcast. Mungkin teman-teman banyak yang kenal juga. Tapi yang belum kenal, kenalin aku Nada Setalia dari program studi pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2020 kelas A. Nah, jadi Sobat Cakep, Kak Nada ini adalah salah satu mahasiswa yang telah mengikuti program magang di RRI Surabaya. Keren banget ya. Ya, tanpa berlama-lama, ayo kita tanya-tanya aja ke Kak Nada langsung ya. Kalau boleh Kak, kalau boleh tahu nih, silakan untuk bercerita bagaimana pengalaman Kakak selama mengikuti magang di RRI dan bagaimana awalnya Kakak memutuskan untuk melamar magang di sana. Dimulai aku cerita dulu ya. Sebenarnya magang di RRI itu ada dua bidang siaran sama bidang pemberitaan. Nah, aku ini bagian di pemberitaan. Terus next mungkin bisa podcast sama temanku yang di bidang siaran ya. Nah, awalnya gimana sih kok bisa ikut program magang di RRI? Ya karena pada saat itu libur semester kan, mau ngisi waktu juga, terus prodi itu lagi buka pendaftaran mengenai program magang yang di RRI Surabaya. Nah, itu kuotanya cuman 6 orang. Terus itu aku langsung ikut, langsung daftar buat IC, terus buat surat pernyataan, pokoknya ngelengkapin semua syaratnya itu, terus daftar deh. Terus kalau pengalaman di sana jelas banyak sih ya, terutama kalau aku lebih ke itu liputan. Kakak itu tahu awalnya info magang itu dari mana? Dari Putri dong, awalnya dari Putri. Terus juga kan itu kemarin aku sering-sering podcast kan, terus sering ketemu beliau juga. Terus Putri bilang kalau ada pendaftaran magang di RRI, terus itu aku suruh ikut, ya udah aku juga tertarik jadinya ikut. Itu magangnya semester berapa? Magangnya semester berapa ya? Sekitar sebelum liburan semester 6 ke semester 7. Itu iya sekitar Satu semester berarti? Enggak, cuma 2 bulan kalau dua bulan aja. Kalau ikut magang gitu bayar nggak sih Kak? enggak sih, enggak ada biaya sama sekali. Apakah digaji Kak? Oh, kalau di RRI enggak sih, tapi aku rasa ya ilmu yang kita dapat di sana itu lebih dari cukup. Yang penting ilmunya sih kalau aku waktu itu juga. Apa sih Kak manfaat mengikuti program magang ini? Manfaatnya kalau aku banyak ya. Yang pertama itu, yang penting kalau aku itu pengalamannya dulu. Aku pengen tahu dunia penyiaran itu kayak gimana. Nah itu. Terus yang kedua itu yang agak penting nggak penting itu, kita itu KKN dikonversi. Jadi aku nggak ikut KKN. Terus juga yang ketiga aku konversi
nilai semester 8. Jadi semester 8 ini nilaiku udah kompetisi semua, jadi aku bisa kuliah bisa enggak gitu. Nah, apakah Kak Nada ikut berpartisipasi nih dalam proyek atau program khusus selama magang di sana? Ada sih, itu waktu akhir magang itu aku ikut program khususnya RRI itu Parlemen Menjawab. Itu salah satu program yang dilaksanakan bidang pemberitaan, terus kerjasama sama program siaran Pro 1 RRI Surabaya. Itu dilaksanain di Universitas Airlangga, tapi aku lupa kampusnya itu kampus berapa. Itu dilaksanain di sana. Itu programnya Parlemen Menjawab. Di situ itu ada anggota dewan yang ke sana, terus juga ada para mahasiswa sebagai audiens. Misalnya itu tanya jawab mengenai parlemen. Itu kita itu bidang siaran bantu kegiatan itu di sana, bantu persiapannya juga. Lumayan ya buat nambah pengalaman. Iya. Nah, dalam pengalaman kakak selama ini ya, apakah ada pelajaran atau keterampilan yang kakak dapatkan? Pastinya ada sih ya, sedikit banyak ada gitu. Kalau salah satu keterampilannya itu pada penulisan berita, aku tuh jadi tahu kalau nulis berita itu tahapannya gimana sih gitu, apa aja sih. Terus kita kan ketemu banyak orang-orang hebat. Salah satu orang, nggak salah satu sih, banyak, tapi yang paling berkesan sama aku itu siapa? Pak Eri, Wali Kota Surabaya, sama istrinya beliau, Bu Rini, terus juga Bu Reni. Bu Reni itu anggota dewan. Terus yang ketiga sama Pak Nur Syamsi, Kepala KPU Surabaya. Itu benar-benar berkesan banget buat aku, soalnya aku tuh bisa ngobrol sama mereka itu kayak face to face gitu loh, kayak langsung nanya ke beliaunya, kayak langsung dijawab sama beliaunya. Apalagi yang sama Pak Nur Syamsi itu kan beliau lagi di RRI kan, terus aku wawancara sama beliau itu sendiri, benar-benar sendiri gitu loh, diminta wawancara sendiri, suruh tanya ini gitu kan sama pembimbingku magang di sana gitu. Ternyata beliau itu hampir loh seramah itu sama orang-orang wartawan gitu. Nah, apa sih rencana kakak buat kedepannya nih setelah mengikuti program magang ini? Apa ya, kalau rencana setelah lulus ada, tapi kalau setelah magang ya mungkin ya masih pengen kuliah kan. Aku juga masih ada tanggungan 1 semester kan, masih pengen kuliah. Terus waktu kuliah aku agak longgar, mungkin dari sini aku sambil kerja. Terus juga kalau aku jauh habis kuliah juga ya sekalian biar nggak penasaran, mungkin pengen kerja juga, tapi belum tahu mau ke arah mana gitu. Gak ada keinginan buat ini kak, melamar kerja di RRI, kan sudah ada pengalaman di sana. Kayaknya belum deh, kalau di RRI belum. Belumnya ya karena aku belum benar-benar tertarik gitu loh ke dunia kepenyiaran. Itu belum yang benar-benar menggebu-gebu, itu belum, masih sekedar seneng-seneng aja gitu. Kalau yang benar-benar tertarik aku harus ke sana gitu belum ada. Nah, mungkin ada kata-kata motivasi nih kak buat adik-adiknya supaya biar lebih tertarik mengikuti program magang ini. Buat semuanya yang pengen magang di RRI, ada pendaftaran ya magang aja gitu loh, soalnya pasti kalian itu dapat pengalaman, entah pengalaman dari manapun gitu, ketika kalian liputan, ketika kalian di kantor, ataupun apapun lah, pasti ada pengalaman yang bisa kita ambil dari situnya. Terus juga nggak usah ragu, kalau emang mau daftar ya daftar aja gitu loh. Nggak cuma di RRI sih, kan kita juga ada yang magang di Balai Bahasa. Kalau mau ikut ya ikut aja gitu, soalnya pasti pengalaman itu pasti ada. Menurutku pengalaman itu hal yang paling mahal, soalnya kita itu nggak bisa beli, pengalaman itu. Kalau motivasi buat adik-adik semua, aku selalu diajarin sama orang tua aku itu harus menyelesaikan apa yang kita mulai. Jadi kita itu nggak boleh melakukan sesuatu itu berhenti di tengah jalan. Kita harus menyelesaikan semua apa yang sudah kita mulai.
Ya, itulah sedikit obrolan dari kami Sobat Cakap. Terima kasih ya kepada Kak Nada sudah berkenan untuk hadir pada podcast hari ini, dan semoga sukses untuk rencana kedepannya. Amin. Terima kasih juga kepada Sobat Cakap yang telah menyaksikan obrolan kami sampai akhir. Saya Citra Andian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.